dia berkurban lalu dagingnya dimanfaatkan untuk hidangan hajatan. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ini adalah satu fenomena dan mungkin barangkali orang ada keinginan untuk memanfaatkan, untuk meringkas gitu ya. Kurban sekaligus nanti pemanfaatan dagingnya untuk hajatan. Ya. Ini mungkin otak-otak kreatif bagaimana memanfaatkan momentum ini menjadi momen yang bisa disatukan. Tetapi untuk itu perlu dipilahnya antara korban dan itu adalah hajatan. Korban sendiri itu ibadah yatahaqqaqu al-maqsudu minhu bi ighraqatid dam, di mana maksud utama dari korban itu bisa terrealisir dengan cara iraqatud dam, yaitu dengan cara menumpahkan darah hewan tadi. Ketika disembelih, ya berarti itu sudah terjadi kurban. Ya. Adapun untuk membagi dagingnya kepada pihak lain, itu namanya adalah at-tasadduq atau sedekah. Jadi dua hal yang berbeda. Oleh karena itulah kemudian misalnya as-sarakhsi, bahwa bila katakan ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah yang sifatnya hartawi itu dua macam. Ada yang sifatnya adalah at-tamlik, sifatnya adalah memberikan kepemilikan kepada orang lain. Ya, seperti sedekah, itu berarti kan kita apa yang tadinya milik kita kemudian kita berikan kepada orang lain, sehingga ketika itu sudah sedekah berlangsung berarti itu menjadi milik orang lain. Ya. Uang 1 juta tadinya milik kita transferkah ataukah kita berikan secara langsung tunai kepada orang lain? Begitu kita sampaikan, kita berikan, berarti ada proses tamlik, diberikan kepada orang lain. Yang kedua, ibadah bil itlaf, bitrakil itlaf. Ibadah maliyah itu dengan cara itlaf, dengan cara menghapus atau merusakkannya, sebagaimana itu pemerdekaan. Tadinya budak itu milik kita, harta yang berharga buat kita, kemudian kita hapus dari status kepemilikan kita. Tidak kita berikan kepada orang lain, tetapi kita hapus begitu saja. Nah, pada korban ini ada dua makna tadi. Ada korban justru tergantung dua makna, yaitu adalah at-tamlik wal itlaf. Itlafnya karena korban itu kita sembelih sehingga dia mati, kemudian setelah itu kemudian kita tamlik, kita lakukan proses tamlik, kita sedekahkan. Nah, itulah namanya korban. Korban. Nah, bagaimana dengan yang terjadi pada orang berkorban untuk walimah? Ya, jadi korbannya telah disembelih, itu berarti sudah ada itlaf. Walimahnya adalah sebagai sarana untuk tamlik, sarana untuk memberikan daging itu kepada pihak lain. Nah, insya Allah di sini nggak ada masalah, ya, karena pertama tidak ada syarat untuk memberikan hewan kurban atau daging kurban itu disedekahkan dalam kondisi mentah. Dalam kondisi matang pun juga nggak ada masalah, nggak ada batasan seperti itu. Boleh kita masak jadikan kornet dan sebagainya. Saat ini sudah terjadi seperti itu, ya, dimasak dulu, dikalengin, dan kemudian diberikan kepada berbagai pihak. Ya. Bahkan dalam mazhab Maliki, Al-Hattab dalam kitab Mawahibul Jalil meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Fihri, jika seseorang itu menyembelih untuk kurban dan kemudian untuk walimah, daging untuk walimah, maka itu nggak ada masalah. Berbeda kalau kurban disatukan dengan akikoh, ya. Kalau disatukan dengan akikoh tidak bisa. Kenapa? Karena ini ibadah yang masing-masing perwujudannya adalah dengan cara menyembelih, atau dengan cara iraqatud dam. Maka satu penumpahan darah ini tidak bisa distatuskan
untuk dua hal yang berbeda. Penyembelihan untuk udhiyah atau untuk kurban, penyembelihan untuk akikah, sementara wujudnya cuma satu. Tetapi kalau dengan walimah, dengan pesta dan sebagainya, itu bisa. Kenapa? Karena berkorbannya adalah terwujud dengan cara menyembelih, sementara pestanya itu adalah apa yang terjadi pasca menyembelih, yaitu dengan cara membagikan atau sodakoh. Ya, sodakoh itu bisa diberikan tanpa pesta maupun dengan pesta, nggak ada masalah. Itu kejelasan dari Al-Hattab melalui atau dengan cara beliau menjelaskan pendapat Abu Bakar Al-Fihri. Dengan demikian insya Allah tidak masalah, ya, selama tadi bahwa kita menyembelih memang niatnya adalah untuk berkorban, ya, niatnya untuk berkorban. Adapun pemanfaatan dagingnya adalah untuk pesta, sodakoh, tapi dengan cara mengundang orang, itu aja kan. Ada sodakoh dengan cara diberikan ke masing-masing rumah, ya, dalam bentuk mentah. Ada yang sodakoh diwujudkan dalam bentuk benda matang dan kemudian mengundang orang dan kemudian dikonsumsi. Hanya beda bentuknya saja. Semoga dan demikian itu menjadi dua hal yang bisa sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian.